Desa Sukamisteri adalah sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Hanya ada sekitar 30 kepala keluarga yang tinggal di sana, menjalani kehidupan yang tenang. Meskipun selalu dihantui oleh keberadaan rumah tua di ujung desa, rumah itu sudah berdiri selama puluhan tahun, ditinggalkan oleh pemiliknya yang tak pernah kembali. Warga desa kerap mendengar suara tangisan dan tawa aneh dari dalam rumah itu, terutama pada malam-malam tertentu. Namun, tidak ada satupun yang berani mendekatinya, apalagi masuk ke dalam. Mereka percaya rumah itu dikutuk, dan siapapun yang mengusik akan membawa bencana. Aditya, seorang pemuda berusia 18 tahun yang baru pindah ke desa itu bersama keluarganya, tidak percaya dengan cerita-cerita tersebut. Baginya, semua itu hanyalah tahayul. Rasa penasarannya semakin besar saat ia mendengar bahwa dua orang anak muda yang pernah mencoba masuk ke rumah itu beberapa tahun lalu tidak pernah ditemukan lagi. Aditya adalah tipe pemuda yang tidak takut mengambil risiko. Bersama kedua temannya, Farah dan Dimas, mereka memutuskan untuk menyelidiki kebenaran di balik rumah tua itu. Pada malam yang gelap tanpa bulan, Aditya, Farah, dan Dimas berkumpul di depan pagar rumah tua tersebut. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin membawa aroma lembab yang aneh. "Jadi kita benar-benar mau masuk?" tanya Farah, suaranya bergetar. "Kita cuma lihat-lihat. Kalau ada yang aneh, kita langsung keluar," jawab Aditya dengan nada yakin. Meski dalam hatinya, ia merasa sedikit gugup. Pintu pagar itu bergerik pelan saat mereka membukanya. Di halaman, mereka melihat ayunan tua yang bergerak sendiri, meskipun tidak ada angin yang cukup kuat untuk membuatnya bergoyang. Ketika mereka mendekati pintu utama rumah, pintu itu terbuka perlahan, seolah mengundang mereka masuk. Farah berhenti sejenak dan menoleh ke Dimas. "Aku nggak suka ini. Kita seharusnya nggak di sini." "Terlambat untuk mundur," jawab Dimas sambil menyalakan senter. "Ayo cepat." Mereka melangkah masuk, dan suara pintu yang menutup sendiri membuat mereka bertiga melompat kaget. Di dalam rumah, ruangan itu penuh debu dan bau kayu lapuk. Foto-foto tua tergantung di dinding. Salah satu foto menarik perhatian Aditya. Foto itu menunjukkan keluarga kecil, seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak perempuan. Di balik senyum mereka, mata mereka tampak hidup, seperti memandang langsung ke arah Aditya. "Kenapa mata mereka kayak gitu?" gumam Farah, mencoba menahan napas. "Mungkin cuma efek kamera tua," jawab Aditya sambil mencoba menenangkan dirinya. Namun, suasana semakin mencekam ketika mereka mendengar suara langkah kakek dari lantai atas. Langkah itu tidak terdengar seperti suara manusia, biasa lebih seperti sesuatu yang menyeret kaki dengan berat. Mereka saling pandang, ragu apakah harus naik ke lantai atas atau tetap di bawah. Akhirnya, Aditya memutuskan untuk memimpin dan mereka pun menaiki tangga perlahan. Di lantai atas, mereka menemukan sebuah kamar yang pintunya sedikit terbuka. Di dalam kamar itu, terdapat sebuah meja dengan laci yang terkunci. Farah mencoba membuka laci itu dengan penjepit rambutnya. Setelah beberapa kali percobaan, laci itu berhasil terbuka. Dan di dalamnya, mereka menemukan sebuah surat kuno yang sudah menguning. Surat itu bertuliskan, "Untuk siapapun yang menemukan ini, ketahuilah bahwa kau telah melangkah terlalu jauh. Keluargaku terjebak dalam kutukan, dan aku tidak bisa membebaskan mereka. Jika kau ingin selamat, jangan percaya pada siapapun, dan jangan buka rahasia yang terkubur di bawah tanah." "Terkubur di bawah tanah? Apa maksudnya?" tanya Dimas dengan suara rendah. Sebelum mereka sempat memikirkan lebih jauh, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini dari tangga yang mereka gunakan untuk naik. Mereka segera meninggalkan kamar dan menemukan sebuah pintu tersembunyi di bawah karpet tua di ruang tengah. Di balik pintu itu, terdapat tangga kayu yang mengarah ke bawah tanah. Dengan senter di tangan, mereka menuruni tangga tersebut. Udara di bawah tanah lebih lembab dan pengap. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan besar yang dipenuhi barang-barang aneh. Boneka tanpa mata, cermin retak, dan sebuah peti kayu besar. Di atas peti itu, terdapat simbol aneh berbentuk lingkaran dengan ukiran menyerupai mata di tengahnya. Aditya membuka peti itu, dan di dalamnya mereka menemukan sebuah buku tebal. Buku itu penuh dengan tulisan tangan tentang ritual gelap dan mantra kuno. Dari buku itu, mereka mengetahui bahwa pemilik rumah, seorang pria bernama Dharma, telah mencoba membangkitkan keluarganya yang meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis. Namun, ritual itu gagal. Bukannya membangkitkan keluarganya, ia malah membuka portal ke dunia lain, yang kemudian menjebak roh keluarganya di rumah itu.
Saat mereka membaca buku itu, lampu senter Farah tiba-tiba mati, dan ruangan itu menjadi gelap gulita. Mereka mendengar suara tawa kecil yang menyeramkan, diikuti bisikan-bisikan tak jelas. Bayangan hitam mulai bermunculan di sekitar mereka, bergerak semakin dekat. Aditya merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok anak perempuan dari foto tadi. Kembalikan buku itu, bisik anak itu dengan suara pelan namun mengancam. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi lorong yang mereka lewati tadi kini berubah menjadi labirin tanpa ujung. Dengan keberanian yang tersisa, mereka memutuskan untuk mengikuti petunjuk dari surat dan membakar buku itu. Anak perempuan itu muncul kembali, kali ini dengan wajah yang lebih menyeramkan. Berteriak, "Jangan!" Namun, Farah dengan cepat menyalakan api dan membakar buku tersebut. Jeritan keras memenuhi ruangan saat api melahap halaman-halaman buku itu. Perlahan, bayangan-bayangan di sekitar mereka menghilang, dan lorong itu kembali menjadi normal. Ketika mereka berhasil keluar dari rumah, mereka melihat rumah tua itu runtuh dan lenyap tanpa jejak. Namun, rasa lega mereka hanya berlangsung sesaat, karena Farah menemukan sebuah halaman dari buku itu yang tidak terbakar. Bertuliskan, "Kutukan belum selesai." Mereka masih mengawasi. Di malam-malam berikutnya, Aditya kerap mendengar suara bisikan dan melihat bayangan di sudut kamarnya. Ia mulai menyadari bahwa kutukan rumah tua itu mungkin tidak hanya berakhir di sana.